Kau berbilang dalam video ini ada clickbait. Nope, enggak tuh. Beneran. Kali ini gue bakal menceritakan burger yang terbuat dari daging manusia. Jujur aja ya, kasus ini ngebuat gue berpikiran, gila ya, ada loh manusia yang sejahat ini. Tapi, satu sisi, rasanya enak banget cuy. Walaupun burgernya ini terbuat dari daging manusia, Tetap aja banyak loh yang beli. Tapi sebelum kita masuk ke detail kisah nyata mengerikan kali ini ya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe, terus juga nyalain nih notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka kasus-kasus mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Sebelum gue mulai acara kasus ini ya, gue punya kabar baik nih. Gue baru aja ngebuat acara baru eksklusif yang bernama Behind the Scene Live Streaming Email Berhantu. Dalam acara ini, gue bakalan live streaming mensortir email-email yang berisi cerita, foto, video penampakan yang udah dikirimkan oleh netizen ke alamat email gue di malam Jumat @ewinghdtv.com. Nah, untuk informasi lebih lanjut, lo klik aja tuh tombol subscribe, lalu klik lagi tombol join. Nanti bakalan muncul sebuah video penjelasan bagaimana cara mengakses behind the scene live streaming email berhantu. Sekarang, lanjut lagi ke videonya. Pada tanggal 2 Maret tahun 1955, ada seorang pria bernama Joseph Roy Matthew atau Joe Matthew, lahir di Baltimore, Amerika Serikat. Dia dibesarkan di keluarga yang dapat dikatakan tidak baik-baik aja. Diketahui ya, ayahnya adalah seorang pecandu alkohol dan meninggal dalam kecelakaan mobil saat Joe berusia 6 tahun. Gara-gara peristiwa ini, ibunya Joe mesti membesarkan ke-6 anaknya ini sendirian. Mau nggak mau, ibunya Joe itu bekerja keras membanting tulang dengan bekerja 3 job sekaligus. Ibunya Joe bekerja sebagai waitress, pelayan bar, dan supir truk makanan dalam waktu yang bersamaan. Karena ibunya Joe ini sibuk banget mencari nafkah, otomatis Joe beserta adik dan kakaknya ini sering pindah-pindah rumah asuh. Karena hal ini juga, Joe menjadi kurang mahir dalam bersosialisasi dan sering membuat onar di sekolahnya. Lalu pada tahun 1973, ketika Joe berusia 18 tahun, Joe masuk ke Angkatan Darat Amerika Serikat. Joe pernah dikirimkan ke Jerman dan juga Vietnam untuk tugas militer. Pada saat dia bertugas, entah kenapa dan bagaimana caranya, Joe menjadi kecanduan obat-obatan terlarang. Selain itu juga, tanpa alasan yang jelas, Joe menjaga jaraknya dengan ibu dan keluarganya. Besar kemungkinan ya, salah satu efek negatif dari tugas militernya adalah Joe menjadi lebih egois, kurang manusiawi, dan juga kecanduan obat-obatan. Begitu dia menyelesaikan tugas militernya, Joe bukannya balik ke rumahnya, tapi lebih memilih untuk menjadi gelandangan, menjadi homeless people. Hal ini menjadikan kecanduannya terhadap obat-obatan itu semakin parah. Selain itu juga, dia hobi banget untuk pergi ke bar dan menghabiskan waktu di jalanan. Lebih persisnya adalah nongkrong di bawah jembatan untuk ngobat. Dikarenakan duit dari tugas militernya ini udah habis, dia mau nggak mau bekerja menjadi penebang kayu dan mengambil sambilan sebagai supir truk. Pada saat dia bekerja sebagai penebang kayu dan juga supir truk, kehidupan Joe ini cepat berubah menjadi agak sedikit normal. Dia yang tadinya tinggal di jalanan, sekarang udah tinggal di kontrakan bareng pacarnya dan juga anak laki-lakinya. Walaupun begitu, seperti yang lo tahu ya, menjadi supir truk itu merupakan pekerjaan yang berat karena Joe menjadi jarang banget pulang ke rumah untuk ketemu anak dan pacarnya. Lalu pada tahun 1994, ketika Joe balik ke rumah kontrakannya, pas dia buka pintu, ternyata seluruh isi rumahnya ini udah kosong. Dia tidak melihat keberadaan pacarnya dan juga anaknya. Bahkan seluruh furnitur yang ada di kontrakannya ini udah nggak ada. Joe bingung dong, karena pacar dan anak gue ini pergi kemana cuy? Kok ini rumah bisa menjadi kosong melompong? Joe pun mencari tahu tuh kemana perginya pacar, anaknya, dan juga seisi rumah. Usut diusut, ternyata Joe mendapatkan kabar bahwa pacarnya ini dibawa pergi sama cowok lain. Pacarnya Joe lebih memilih hidup bareng sama cowok lain, walaupun cowok ini sebenarnya juga bukan cowok yang baik-baik. Menurut sepengetahuannya Joe ya, selingkuhannya pacarnya Joe ini merupakan seorang cowok yang bajingan yang menjadikan pacarnya Joe sebagai wanita tuna susila demi membeli obat-obatan. Dari sini, Joe mulai beringas tuh. Joe lalu mencari pacarnya ke setiap sudut kota. Dari berbagai macam rumah singgah, perkumpulan homeless people, di bawah jembatan, pokoknya seluruh tempat yang sekiranya ada pacarnya Joe ini didatengin semua. Walaupun udah dicari kemana-mana, Joe masih belum juga tuh menemukan pacarnya. Pada saat Joe sedang berkunjung ke daerah kumuh yang ada di pinggir danau, dia bertemu dengan dua temannya yang bernama Randy Piker dan juga Randall Brewer. Diketahui kalau Randy dan Randall ini adalah dua orang homeless people juga. Entah kenapa ya, Joe punya keyakinan kalau Randy dan Randall ini tahu di mana keberadaannya
pacarnya Joe. Randy dan Randall menjelaskan bahwa mereka berdua itu nggak tahu kemana pacarnya Joe pergi. Nggak terima dengan jawabannya Randy dan Randall, Joe langsung menebas kepala dua temannya ini menggunakan kapak. Dua temannya Joe pada akhirnya tewas dengan seketika. Ketika Joe sudah menghabisi dua orang temannya, ternyata ada satu pria random yang tidak dikenal sedang memancing di sekitaran danau ini. Nah, pria random ini nasibnya benar-benar sial banget karena dia berada di waktu dan tempat yang salah. Karena dia adalah orang yang tidak dikenal dan nasibnya juga sial. Demi kepentingan cerita, gua kasih dia dengan sebutan Fulan. Joe yang sadar bahwa aksinya ini disaksikan oleh Fulan tanpa berpikir panjang langsung mengejar Fulan. Begitu ketangkap, Joe memukuli Fulan dan begitu sudah tidak berdaya ya, Joe langsung menusuk kepala Fulan dengan pipa besi. Pada saat itu ya, ada 3 jenazah nih yang tergeletak di sekitaran dia, yaitu Randy, Randall, dan Fulan. Joe lantas memotong tubuhnya Randy dan Randall lalu mengubur mereka di pinggiran sungai. Sedangkan Fulan, jenazahnya ini Joe ikatkan ke banyak batu bata lalu dia lempar ke sungai. Dengan begini jenazahnya si Fulan itu menjadi tenggelam dan tidak mengambang ke permukaan sungai. Kalau lo berpikiran bahwa korbannya Joe pada hari itu hanya 3 orang, well, enggak cuy. Ternyata sebelum Joe bertemu dengan Randy, Randall, dan Fulan, Joe lebih dahulu telah membunuh 2 wanita tunasusila yang kenal dengan pacarnya. Motifnya sama persis dengan Randy dan Randall. Joe mengira bahwa 2 wanita ini tuh tahu keberadaan pacarnya. Karena 2 wanita ini tidak tahu, Joe tidak puas dengan jawaban mereka. Lalu 2 wanita ini berakhir dengan cara dicekik sampai meninggal oleh Joe. Lalu jenazah 2 wanita ini Joe kubur di sebuah lubang dangkal. Pada hari itu ya, dalam kurun waktu kurang dari 7 jam, Joe telah membunuh 5 orang sekaligus. Dari sini juga entah apa yang rusak dari otaknya Joe. Dia yang tadinya ingin mencari pacarnya malah menjadi senang menghabisi nyawa orang lain. Lalu pada tahun 1994, Joe akhirnya ditangkap dan diadili atas 2 pembunuhan yang dia lakukan terhadap Randy dan Randall. Namun ada sedikit permasalahan nih dalam tahap investigasi. Jadi kapak yang Joe gunakan untuk membunuh Randy dan Randall itu sempat dicuri oleh pembunuh misterius. Si pembunuh ini menggunakan kapaknya Joe untuk membunuh orang lagi. Selain itu juga, jenazahnya Randy dan Randall itu juga tidak pernah ditemukan. Karena permasalahan ini, otomatis kasusnya Joe menjadi ribet, menjadi tumpang tindih dengan kasus pembunuhan lain. Alhasil, di akhir pengadilan, Joe hanya mendapatkan hukuman berupa 18 bulan penjara. Dan pada tahun 1996, Joe dibebaskan. Dan ini merupakan kesalahan besar karena begitu Joe bebas dari penjara, dia semakin menggila. Setelah keluar dari penjara, Joe melanjutkan pekerjaannya di sebuah pabrik palet sebagai supir forklift. Pada saat itu, dia berhasil meyakinkan bosnya untuk stay atau nginep di sekitaran pabrik dengan alasan dia pengen nyambi sebagai security pabrik. Bosnya terima-terima aja ya kalau Joe ingin menyambi 2 pekerjaan sekaligus. Ya udah deh, jadilah Joe ini bekerja sebagai supir forklift dan juga security di pabrik palet milik bosnya. Nah, sedikit gambaran ya, pabrik tempat di mana Joe bekerja ini, lokasinya itu ada di ujung jalan dan di sekitaran pabrik itu adalah tanah luas yang dipenuhi pohon-pohon. Bisa dibilang lokasi pabriknya ini kayak ada di tengah-tengah hutan yang sepi gitu. Menurut kesaksiannya Joe, lokasi pabriknya ini merupakan lokasi yang sempurna karena dengan ini Joe bisa melancarkan aksi selanjutnya tanpa dicurigai oleh siapapun. Pas itu ya, dia mendapati pikiran untuk membuka food truck gitu di sekitaran halaman pabrik. Joe kepikiran untuk menjual burger dengan racikan bumbu yang spesial. Ya udah deh, begitu ada hari yang kosong di dalam food trucknya, dia meracik daging burger dengan campuran daging sapi, daging babi, terus juga bumbu penyedap dan juga bahan spesial yang sangat rahasia. Setelah dagingnya ini udah dibentuk menjadi burger ya, dia masak daging ini, lalu dia buat semacam paket hemat. Setelah itu dia jual paket hemat burger ini ke buruh-buruh pabrik tempat dia bekerja. Pas Joe membuka bisnis food trucknya, ada banyak banget yang beli paket hemat burger yang Joe jual. Menurut kesaksian orang yang beli burger dari Joe ya, rasa dari burgernya ini itu enak dan unik banget. Rasanya tuh kayak rasanya tuh kayak beef burger atau pork burger, tapi ada sepercik rasa khas yang aneh. Rasa khas yang agak aneh inilah yang ngebuat burgernya Joe itu menjadi unik. Karena banyak yang beli, Joe menjadi kerepotan mengelola food trucknya karena pada dasarnya dia kerja sendirian. Dia yang mencari daging, dia juga yang mengolah dagingnya, dia yang masak dagingnya, dan dia juga menjadi kasirnya. Nah, bisnis burgernya Joe ini terbilang lancar karena selama beberapa minggu dia buka, banyak tuh buruh pabrik atau orang random yang beli burger dari Joe. Tanpa mereka sadari adalah burger yang Joe jual, dagingnya itu berasal dari daging manusia. Ternyata ya, aksi selanjutnya yang gue ceritakan tadi adalah
Bukan dimaksudkan untuk buka bisnis food trucknya Joe. Bukan itu maksudnya. Jadi food trucknya Joe sebenarnya adalah cover dari aksi kejamnya Joe. Maksud dari aksi selanjutnya adalah Joe bakalan memanggil wanita tuna asusila untuk main ke pabrik tempat Joe bekerja. Di sana setelah Joe bersenang-senang, dia bakalan membuat wanita tuna asusila ini mabok alkohol dan juga mabok obat-obatan. Begitu wanita ini tidak sadarkan diri, Joe bakalan mencekik wanita ini hingga tewas. Setelah itu, Joe akan memotong-motong wanita ini menjadi bagian-bagian kecil. Dia kayak mencincang gitu. Nah, daging cincangnya ini Joe bakalan masukkan ke dalam wadah semacam kayak Tupperware gitu yang dia simpan di kulkas. Sisa daging bagian tubuh lainnya dia bakalan kubur di sekitaran hutan yang mengelilingi pabrik. Beberapa saat sebelum food trucknya buka, Joe bakalan meracik daging burgernya dengan campuran daging manusia dan juga daging sapi atau daging babi. Setelah dia olah daging burgernya, dia masak dan dia jual tuh daging burger ini ke orang-orang yang mampir ke food trucknya. So bisa dibilang orang-orang yang mampir ke food trucknya Joe sebenarnya sedang memakan daging manusia. Seiring berjalannya waktu, seiring dengan lakunya burger yang Joe jual, lama-kelamaan daging spesialnya Joe ini habis dong. Joe lantas memburu wanita tuna asusila lain untuk dijadikan daging burger. Joe pada pertengahan bulan November tahun 1996 diketahui berhasil mengajak seorang wanita tuna asusila yang bernama Kimberly Spicer. Modus operasinya masih sama. Joe bakalan ngebuat wanita ini mabok dan setelah itu dia habisin. Langkah selanjutnya, Joe bakalan mengolah daging wanita ini menjadi burger yang bakalan dia jual di food trucknya. Begitu stok burgernya udah habis, dia kemudian berburu wanita tuna asusila lagi. Sebulan kemudian, persisnya pada tanggal 8 Desember tahun 1996, Joe lagi-lagi mengajak wanita tuna asusila untuk main ke pabriknya. Wanitanya kali ini bernama Rita. Nah, pada saat itu Rita sempat melakukan perlawanan. Sayangnya, pada saat Rita mau kabur, Joe sempat melawan balik, menangkap Rita dan memukuli Rita, lalu menyeret Rita masuk kembali ke food truck milik Joe. Pada saat itu ya, Joe sempat bilang ke Rita, "Aku akan membunuh dan menguburmu di hutan bersama gadis-gadis lainnya." Beruntungnya, Joe sempat sebentar tuh ke kamar mandi. Pada saat Joe ke kamar mandi, Rita ini keluar dari food truck melalui jendela dan lari tuh menuju ke jalan utama yang banyak mobilnya. Karena Joe kelebihan berat badan, dia tidak bisa mengejar Rita yang sedang kabur. Rita pada saat itu berhasil mencegat mobil yang melintas dan berhasil kabur menuju ke kantor polisi terdekat. Lalu pada tanggal 15 Desember tahun 1996, Joe pada akhirnya ditangkap dan didakwa atas beberapa kasus pembunuhan. Selain Joe, ternyata ada 2 orang lagi yang ditangkap atas kasus burgernya Joe. Satu orang lagi ternyata adalah bos pabrik tempat di mana Joe bekerja. Dia ditangkap karena terlibat dalam menghilangkan barang bukti demi melindungi bisnis pabriknya dan juga kepentingan pribadi. Di persidangan, Joe mulai mengakui aksi pembunuhannya. Dia mengarahkan polisi-polisi menuju kuburan-kuburan tempat dia menyembunyikan jenazah korbannya. Joe saat olah TKP dan juga reka ulang kejadian terlihat kooperatif karena dia menjelaskan secara rinci bagaimana dia melakukan aksinya dan juga siapa-siapa aja nih korbannya. Menurut pengakuannya, sejauh ini Joe telah membunuh sebanyak 10 orang. Pada akhirnya, hakim memutuskan untuk menghukum mati Joe. Namun putusan ini dibatalkan pada tahun 2000 dan mengubah hukumannya Joe menjadi kurungan penjara sebanyak 2 kali seumur hidup berturut-turut. Dalam persidangan, Joe sempat memberikan komentar. Pada saat itu, dia bilang, "Kata-kata maafkan aku itu tidak akan pernah keluar dari mulut gue. Kalaupun keluar, itu pasti bohong. Gue lebih rela menyerahkan hidup gue kepada Tuhan supaya Tuhan mengirimkan gue ke neraka untuk selamanya. Gue bakalan sangat menikmatinya." Saat itu juga, Joe berpesan bahwa satu-satunya penyesalan yang ada di dalam hatinya adalah dia menyesal karena dia belum sempat ngebunuh mantan pacarnya dan juga cowok selingkuhannya. 2 orang yang dia buru tadi tuh pas awal cerita. Lalu pada tahun 2017, penjaga pos penjara itu menemukan Joe tergeletak di dalam penjara. Ketika diperiksa, Joe ternyata telah meninggal. Penyebab kematiannya Joe adalah sakit yang disebabkan oleh obesitas. So, itu tadi adalah cerita dari burger rasa manusia. Gimana? Mau cobain nggak? Enak loh. Gue mau berterima kasih banget juga nih sama member dari Anti Halu Halu Club. Ada TH dan juga Saiden Gaming. Yang mau ikutan join membership Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor lainnya, lo bisa klik video yang ada di sebelah kanan ini. Karena di sana gue ngebahas kasus mengerikan orang yang menghilang di gunung secara misterius. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kasus mengerikan selanjutnya. Good night.